Halo guys, bertemu lagi dengan saya Alvan Imawan di Vanos Channel, channel informasi properti Anda. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat, semangat, dan banyak bersyukur ya. Halo guys, video konten kali ini saya akan bahas tentang perhitungan transaksi jual beli rumah. Jadi saya akan pakai rumah second ya. Biaya-biaya akan Anda keluarkan itu apa saja, baik dari penjual maupun dari pembeli. Konten kali ini saya perbarui dan saya update dari konten saya 2 tahun lalu yang seperti ini guys. Jadi saat itu saya masih buat YouTube pertama kali, jadi masih awal-awal, dan sekarang saya perbarui dengan format yang lebih baru dan lebih fresh. Semoga konten kali ini tentang perhitungan jual beli rumah dan biaya-biayanya berapa aja bisa bermanfaat untuk Anda semua, pembeli rumah, developer maupun marketing properti. Saya tambahkan juga untuk perhitungan KPR, jadi angsuran berapa, dari plafon berapa, itu saya akan tunjukkan juga dengan format Excel-nya, biar Anda juga paham dan tahu. Kira-kira saya pinjam 300 juta, angsurannya berapa nih? 10 tahun atau 15 tahunnya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita langsung masuk ke materinya ya. Let's go! Halo guys, ya saya perkenalkan diri saya lagi. Nama saya Alvan Imawan Pratama dan YouTube-nya Vanos. Saya di sini juga sebagai seorang broker properti agent Arebi, namanya Polaris dan domisilinya Surabaya. Dan saya juga bersertifikat LSP, sudah broker properti level 6 setingkat prinsipal. Ya, ini sedikit pengenalan di awal aja, dan saya akan kembali ke laptop dan saya akan tunjukkan untuk tutorial atau simulasi biaya jual beli rumah dengan cara bayar cash. Ini di tahun 2022 ya. Kalau Anda sudah lihat ini di tahun 2023 atau tahun berikutnya, menyesuaikan dengan regulasi pemerintah di tahun tersebut. Oke, ini saya hapus dulu. Jadi harga deal dan harga NJOP. Nah, kalau Anda beli rumah itu sebenarnya ada 2 elemen ini ya. Harga deal ini harga deal Anda beli rumah, dan harga kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Saya misalkan 600 juta. Dan nilai NJOP ini yang berada di SPPT PBB terbaru. Nah, SPPT terbaru ini seperti apa? SPPT PBB itu seperti ini. Saya contohkan yang di kota Surabaya. Jadi berupa print-printan seperti ini. Kalau Anda di daerah lain, wilayah lain, tentunya mungkin berbeda juga. Atau masih pakai kitir warna pink maupun yang hijau muda itu ya. Jadi nilai NJOP ini sudah ada. Bumi bangunan ditambahkan nilainya 480 juta. Kalau di contoh SPPT PBB yang di salah satu wilayah Surabaya ini guys, di Tambak Sari, Surabaya. Dan di sini juga tertulis tunggaan 3 tahun sebelumnya. Nah, ini SPPT PBB ini akan muncul ya. Kalau Anda belum bayar, itu akan muncul dan selalu naik harganya. Untuk Anda seorang penjual rumah atau pemilik properti, SPPT PBB ini harus terbayar. Jadi harus clear dulu baru bisa ditransaksikan. Kita kembali ke laptop. Nah, saya tulis misalnya nilai NJOP-nya 300 juta ya. Nah, setelah harga deal dan harga nilai NJOP, selanjutnya ada nilai transaksinya atau harga transaksi. Jadi berbeda dengan harga deal-dealan tadi ya, antara pembeli dan penjual. Ini biasanya dinaikkan dari NJOP. Jadi NJOP 300 juta ini dinaikkan minimal 10%. Jadi tergantung notaris atau harga pasar setempat, layaknya minimal dihargai berapa. Ini saya naikkan menjadi 50 juta, naikkan 50 juta menjadi 350 juta ya. Jadi biar nggak terlalu rendah juga kenaikannya, dari 300 ke 330 kan terlalu rendah, saya naikkan jadi 350. Untuk sistem
harga transaksi ini biasanya agak sulit atau tidak bisa diterapkan di developer atau pengembang PT. Jadi perumahan-perumahan besar itu dengan regulasi yang ada sulit mengakalinya guys. Jadi ya kalau Anda transaksi harga rumah 1M, ya dari 1M itu nanti yang menjadi nilai transaksinya. Kalau yang Anda beli rumah second atau rumah dari developer kecil atau kontraktor yang bangun jual beli rumah, itu biasanya pakai sistem seperti ini. Jadi tentunya biaya-biaya rumah lebih bisa ditekan guys. Nah, unsurnya biaya-biaya notaris dan PPAT apa aja? Oke, saya akan tunjukkan. Nah, untuk biaya notaris dulu ya, biaya notaris dan PPAT. Notaris dan PPAT ini sebenarnya terpisah ya. PPAT itu pejabat tanahnya guys. Jadi kalau hanya notaris saja belum tentu bisa menjadi PPAT. Nah, biaya AJB ada BPJB, administrasi, validasi pajak, checking sertifikat, dan balik nama. BPJB ini berlaku juga ada biasanya, itu range-nya 1 juta kurang lebih. Ini biasanya pembeli juga yang bayar atau dibebankan ke pembeli. Dan AJB, akta jual beli rumah, ini bisa menjadi 2 atau dibebankan ke pembeli semua, tapi kebanyakan ke pembeli sih untuk AJB. Kalau jadi penjual dan pembeli bisa 50%, ya monggo, jadi tergantung kesepakatan. Administrasi ya, untuk validasi pajak yang masalah harga ini juga. Jadi validasi pajak ini akan muncul seperti ini guys. Nah, ini contoh dari hasil validasi pajak. Kalau di Surabaya kantornya di Cimerto. Jadi ini rumah di area Kutisari dibeli oleh pembeli yang dari asalnya Mojokerto. Ini ada nilai NJOP ya, bisa Anda lihat di layar Anda. Nah, ini kenanya segini. Jadi sesuai dengan hitungan. Nah, NJOP TKP untuk di Surabaya itu 75 juta guys. Kalau di wilayah lain atau di Gresik, Sidoarjo kalau nggak salah 60 juta. Kalau wilayah lain seperti Jakarta, Jabodetabek saya kurang tahu ya, karena banyak request, tapi ya saya tahunya di area Surabaya guys. Mohon maaf untuk para subscriber atau para penonton yang asalnya Jabodetabek. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke biaya pajak. Nah, NJOP TKP Surabaya 75 juta tadi sudah saya tunjukkan ya, tentang validasi pajak. Nah, biaya pajaknya apa aja? Pajak penjual atau PPh ini untuk penjual dibebankannya, atau BPATB ini untuk pajak pembeli. Itu nilai transaksi kurang NJOP TKP yang 75 juta ini baru dikali 5%. Ini saya samakan ya, ini kan nilai transaksinya 350 juta, dan ini yang di validasi pajak ini juga sama, nilainya sama kan. Nah, sama ya. Oke, kembali ke laptop. PNBP ini pajak negara bukan, penerimaan negara bukan pajak ya, variatif, ada yang 500, bahkan ada yang 1 juta tergantung notarisnya setempat. Dan PBB, nah PBB misalkan tadi PBB nya kan 300, tadi kan nilai NJOP nya kan 300 juta, tentunya PBB nya jadinya 300.000. Oke, untuk biaya SFP atau PPh ini ya penjual, untuk BPATB ya pembeli. Jadi untuk biaya ini sebenarnya tergantung antara penjual dan pembeli, mau setengah-setengah atau mau seperti apa, atau dibebankan ke pembeli semua. Jadi untuk Anda pembeli rumah yang harga 600 juta, sebagai untuk yang transaksi rumah 600 juta sebagai penjual dengan AJB 50-50 itu kenanya 14 juta, untuk pembeli 36 juta. Kalau dibebankan ke pembeli semua ya 50 juta guys, kurang lebih ya.
seperti itu. Nah, bisa Anda, saya putar lagi ke atas. Biaya-biaya notarisnya apa aja. Untuk biaya AJB sama biaya BPN ini biasanya mirip-mirip ya, sama semua. Misalnya AJB nya 3,5, ya balik namanya juga 3,5, biasanya nggak jauh berbeda. Oke, saya ulangi lagi, tadi ini adalah simulasi cara bayar cash ya. Jadi untuk KPR, kalau Anda pakai sistem KPR tentunya ada biaya-biaya tambahan seperti ini: APHT, SKMHT, administrasi KPR, provisi, dan asuransi kebakaran dan jiwa. Ini cukup besar. Jadi kalau Anda semakin berumur atau tua, mohon maaf, itu besar asuransinya juga besar ya, maksudnya asuransinya biayanya juga besar guys. Kalau Anda semakin muda, umur 20-an, sudah mulai beli rumah atau ngangsur KPR, itu asuransi jiwanya lebih murah. Terus angsuran pertama juga akan muncul di tagihan, terus biaya appraisal, PNBP, HT. Saya akan tunjukkan untuk SPPK atau surat persetujuan kreditnya beberapa bank. Jadi seperti ini. Mohon maaf, ini adalah contoh dari bank BTN. Jadi ini bank BTN. Ini saya juga baru akad kredit klien customer saya beli rumah di area Sidoarjo. Jadi ini biaya-biaya KPR-nya sudah sebesar ini ya, untuk pembelian rumah harga 350 jutaan. Saya tunjukkan untuk biaya yang lain, akad kredit yang lain seperti BCA. Nah, ini BCA juga seperti ini, biaya KPR-nya seperti ini. Maaf agak bubrek ya, ini karena capture KPR BCA. Terus ada yang Mandiri. Nah, ini Mandiri seperti ini. Biaya-biayanya apa aja juga sudah disebutin. Terus ada ini Bank BJB. Bank BJB. Nah, Bank BJB formatnya seperti ini. Jadi ini halaman utamanya, terus nanti ada muncul biaya-biaya KPR-nya seperti ini. Nah, kita kembali ke Excel. Nah, kalau Anda pakai biaya, kalau Anda beli rumah transaksi pakai cara bayar KPR, tadi ada biaya KPR plus ada tambahan-tambahannya ini guys. Dan saya akan tunjukkan untuk beberapa tagihan cara bayar KPR. Nah, jadi biaya notarisnya itu apa aja, ini ditambahkan ya. Jadi ada SKMHT, APHT, dan lain-lain. Ini ada lagi yang lebih detail. Nah, ini ada nilai HT ya, nilai deal-dealannya atau nilai price listnya tadi 875. PK ini maksudnya apa, plafon kredit, dan AJB nilai transaksi yang dinotariskan. Dari nilai NJOP yang dinaikkan sekian persen guys. Nah, jadi tentunya biaya notarisnya juga bertambah karena ada SKMHT, APHT, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Untuk APHT dan SKMHT ini pasti ada ya kalau Anda pakai pihak ketiga sebagai pemberi pinjaman. Dan untuk simulasi atau tutorial ini bisa Anda dapatkan ya dengan uang kopi ya, senilai cuma 79.000 aja. Jadi dengan kopi Starbucks Anda mentraktir saya 79.000, Anda bisa meminimalisir adanya pembengkakan biaya. Ya hitung-hitung tadi ya, ngopi bareng, tapi nggak ngopi bareng sama saya, mungkin sambil lihat YouTube terus sambil otak-otik Excel di monitor laptop atau HP Anda. Dan saya akan tambahkan dengan nilai kopi tadi senilai 79.000 itu sama simulasi perhitungan KPR.
Jadi seperti ini. Nah, terserah Anda mau otak-atik seperti apa. Anda mau beli rumah nih, Anda mau beli rumah 600 juta, plafon kreditnya ya, bukan harga utuh. Plafon kredit sama harga rumah beda, maksudnya harga rumahnya kan 700, tentunya ada DP. Nah, DP-nya misalnya 100, berarti pinjaman atau plafon kredit Anda 600. Jadi 600 juta itu kena berapa? Ini sudah ada muncul semua. Ini maksudnya apa? Fixed rate 3 tingkat, 2 tingkat. Maksudnya kan ada bank yang fixed rate-nya 1 tahun berapa gitu kan, 2 tahun kedua jadi berapa, tahun ketiga jadi berapa, misalnya kayak gini 3 tingkat. Nah, 5, 6, 7, terus floating. Itu floating pasti ya, kalau Anda pakai bank konvensional ada namanya floating. Oke, di tahun ini kan 5, saya rubah aja 10 tahun biar tidak terlalu panjang. Dengan 10 tahun berarti 120 bulan. Jadi sampai 120 bulan ini, baris ke 120 ini sudah lunas dan 0. Nah, kalau 0 ini berarti ya sudah habis ya tanggungan Anda di bank. Nah, kenapa bunganya ini ada pokok dan bunga? Pokok itu selalu ada dan bunganya juga cukup besar seperti itu guys. Jadi ya ini contoh estimasinya aja, jadi tergantung banknya juga, bisa pokoknya itu 60% ataupun 70% tergantung banknya ya. Ini kan sekitar 60-70% ini pokoknya, sekitar 60% lah ini pokok dan bunganya 40%. Dan terima kasih, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda yang mencari rumah ataupun Anda seorang pemilik rumah atau penjual rumah, biar Anda tahu biaya-biayanya akan muncul apa aja. Dan satu lagi, untuk Anda seorang agent atau marketing baru yang baru bergerak di bidang penjualan atau marketing properti, bisa Anda tahu informasi ini. Kenapa? Kalau marketing properti seharusnya yang seperti ini Anda juga tahu, karena ya tidak sedikit marketing properti yang nggak tahu terkait ini guys. Jadi sebagai seorang ya sudah lebih dari 6 tahun saya bergerak di bidang property agent, saya beritahukan, sharing-sharing pengalaman saya tentang biaya-biaya rumah seperti ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you, sampai jumpa kembali lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.